Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Konten seputar perencanaan keuangan yang mempunyai tagline wujudkan kehidupan sejahtera dengan merencanakan keuangan yang benar. Oke, kali ini Pak B akan sharing tentang cara agar para milenial uangnya susah habis. Jadi uangnya susah habis begitu ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, serap ilmunya, bantu like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Jadi like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang dan Pak B semakin semangat dalam sharing tentang konten-konten yang positif. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah cara agar para milenial itu uangnya susah habis. Ya, yang pertama, ambillah program keuangan pribadi. Jadi punya keuangan pribadi, jadi saya mau punya data ini ditulis, semua ditulis dengan lengkap, belajar. Awalnya susah, awalnya malas dan sebagainya, tapi nanti kalau sudah tahu bermanfaatannya, nanti akan merasakan bagaimana program keuangan pribadi itu sangat bermanfaat membantu keuangan, terutama bagi milenial, baik itu yang belum menikah maupun yang sudah menikah, sudah berumah tangga maksudnya ya. Oke, itu seperti itu. Nanti cita-citanya apa, penghasilannya mau dari mana. Bagi dapurnya kan mudah, penghasilannya ini. Nanti akan beli ini. Berapa jangkanya? Mau jangka pendek maupun jangka panjang. Kan seperti itu. Jangka panjang kan misalnya besok mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, mau dan sebagainya. Itu kan perlu direncanakan dalam keuangan pribadinya itu. Agar apa? Agar jalannya itu benar-benar ada petanya, ada peta keuangan, kan begitu ya. Yang kedua, meluangkan waktu untuk pertimbangkan memperoleh uang. Jadi kalau kita keuangannya itu biar tidak susah, jadi gini, kalau misalnya uangnya kurang, bagaimana cara menambahnya, gitu kan begitu. Kalau misalnya karyawan, berarti bagaimana cara kerja sampingan. Pikirkan, apa saya harus jual online atau saya harus buat konten apa saya harus membuat produk dan sebagainya. Itu dipikirkan. Pemikiran itu biasanya digunakan pada saat tenang, setelah bekerja malam hari dan sebagainya, dalam keadaan tenang, tidak gerusa-gerusu. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk menabung. Itu perlu, karena tekad itu adalah salah satu niat untuk mengumpulkan uang. Itu perlu niat yang kuat. Karena apa? Karena nanti begitu kalau nggak kuat, begitu tabungan udah banyak, godaannya sangat banyak. Misalnya kita punya tujuan keuangan 300 juta, 100 juta di tabungan itu luar biasa godaannya. Karena bisa digunakan untuk beli macam-macam. Temannya punya HP baru, nanti ambil beli HP baru. Temannya punya motor baru, ambil beli motor dan sebagainya. Sehingga apa? Keuangan yang ditulis jangka panjang jadi tidak tercapai. Itu yang penting, jadi memiliki tekad yang kuat untuk menabung. Dan melupakan tabungannya jangan sampai dilihat terus menerus. Hanya komitmen aja tabung. Sampai bisa dikonversi jadi investasi atau tetap menabung untuk tujuan tersebut. Yang keempat adalah menulis dengan teliti seluruh pengeluaran. Itu setiap ini pasti harus ada sebagai track record evaluasi internal keuangan masing-masing kita, sehingga apa, benar-benar keuangan kita itu keluarnya itu terarah. Oh, ini buat beli ini. Nanti bilang, oh ini adalah nggak perlu, ini perlu, ini sangat perlu dan sebagainya. Karena kebutuhan itu kan sangat perlu, rutin kan sangat perlu. Tapi jalan-jalan yang mahal kan bisa pilih yang murah, tetap jalan-jalan, tapi bisa pilih yang budget yang lebih murah. Nah, seperti itu. Makan di luar misalnya, bisa pilih yang menu yang lebih sama menu tapi harganya lebih murah. Itu adalah agar uangnya itu tidak cepat habis. Oke, yang ke 5, pertimbangkan dan pikirkan dana pensiun secara serius. Karena apa? Karena keniscayaan kita bagi yang bekerja nanti akan mengalami masa-masa pensiun. Oke lah, kalau pada saat kita bekerja biasanya kan uang tiap bulan ada, bahkan sudah menduduki tempat itu kan
tunjangan jabatan itu kan penuh. Tapi bagaimana ketika pensiun? Apakah tetap seperti itu kehidupannya atau langsung terjun bebas? Tadinya dengan gaji 10 juta per bulan terus langsung nyungsep, hanya bahkan tidak punya pensiun kan begitu. Bagi para kayak swasta kan nggak ada pensiunnya, paling kan kalau udah purna biasanya kan uang pesangon, tapi kan tiap bulannya kan nggak ada. Itu perlu dipersiapkan. Bisa dengan menabung pensiun sejak dini. Biar pada saat pensiunnya sejahtera, sehat, dan bahagia. Yang kedua adalah mengatasi pengeluaran yang tidak penting. Tidak penting itu misalnya ngopi. Bagi yang lajang kan sering ngopi di luar yang harganya mahal, terus nongkrong-nongkrong, terus macam-macam. Itu biasanya itu dievaluasi apakah saya sudah berinvestasi atau belum. Yang mending bagi Pak B adalah investasi dulu, baru nanti kalau sisa oke lah, jalan-jalan silahkan, sekedarnya silahkan, tidak ada melarang, nggak ada, tapi investasi didahulukan, operasional didahulukan, biaya rutin didahulukan, baru setelah selesai semuanya sudah terpenuhi silahkan untuk dihabiskan. Kan begitu, habiskanlah gajimu, setelah itu ada semua disimpan. Yang ketujuh adalah mengetahui nilai uang Anda. Jadi nilai itu uang itu kalau mau mempertahankan zero inflasi itu silakan ditabung dalam bentuk emas. Karena apa? Emas itu dalam 1400 tahun yang lalu saja, contohnya satu dirham emas itu bisa digunakan untuk beli kambing. Saat ini juga masih bisa digunakan untuk beli kambing. 1 juta pada tahun 2000-an itu sangat besar nilainya, tapi 1 juta tahun 2020 bisa digunakan untuk beli apa? Kan pertanyaan kan seperti itu. Kalau uang nominalnya terus turun, kalau emas tetap aja stabil. Itu seperti itu. Yang ke-8 adalah selalu membawa uang tunai. Jadi ini adalah untuk menghindari pengeluaran yang tidak terkontrol. Karena ini sebagai rem, kan begitu ya. Jadi sebagai rem untuk pengeluaran. Rem untuk pengeluaran itu apa? Misalnya kita menggunakan uang tunai 500 sampai 1 juta, atau 1 juta sampai 2 juta. Yuk nanti kalau beli di situ ya hanya sampai situ saja. Kalau udah sampai situ habis, otomatis kan secara logika kan kita pulang. Sehingga sebagai rem. Tapi kalau nggak punya uang tunai menggunakan gesek kartu kredit dan sebagainya, bisa juga, bisa limitnya 100 juta, bisa juga habis di situ. Karena apa? Karena emosinya tadi. Karena hawa nafsunya tadi, sehingga tidak ada kontrol secara manual. Kan seperti itu. Yang ke-9 adalah merencanakan biaya yang tidak terduga atau biaya atau dana darurat. Dana darurat digunakan untuk jaga-jaga kalau suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan yang tiba-tiba. Anaknya sakit, kita sakit, kecelakaan dan lain sebagainya yang perlu segera untuk dibayar. Itu digunakan dengan dana darurat. Prinsipnya adalah kalau untuk single itu 6 kali pengeluaran bulanan, kalau untuk keluarga itu 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Itu idealnya seperti itu. Silahkan direncanakan sendiri stylenya masing-masing. Mau dana darurat dalam bentuk uang tunai dalam tabungan boleh, atau dalam bentuk emas dalam tabungan emas juga boleh, atau emas batangan juga boleh untuk dana darurat. Karena apa? Sifat emas itu sebagai mudah dicairkan. Begitu penting dicairkan kan begitu. Oke. Yang terakhir adalah berencana bayar diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi. Jadi investasi leher ke atas bahasa kerennya itu terus belajar. Misalnya belajar di konten itu kan perlu beli kuota data internet, beli aja untuk meningkatkan kompetensi di otak ini. Agar apa? Agar dalam perjalanannya itu terarah, terukur, terencana dengan baik. Karena merencanakan dengan baik itu adalah salah satu kunci sukses untuk menuju tujuan yang dicapai. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga sejahtera dan bebas finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel Pak B atau Ahmad Jubedi channel. Dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang banyak dari konten-konten Pak B seputar investasi dan perencanaan keuangan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time.